Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Yulianti. Saya dari Prodi BKPI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya peran kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan dalam menghadapi masalah. Kecerdasan, pengertian dari kecerdasan. Kecerdasan adalah istilah umum yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan seseorang dalam merencanakan, memahami, dan mengaplikasikan. Menurut David Wechsler pada tahun 1939 mendefinisikan bahwa kecerdasan merupakan kumpulan kapasitas seseorang untuk bereaksi serah dengan tujuan, berpikir rasional, dan mengelola lingkungan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan yang pertama yaitu melalui pembawaan. Pembawaan adalah kapasitas atau batas kesanggupan. Faktor kecerdasan ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Kematangan. Kematangan adalah telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya, erat kaitannya dengan umur. 3. Yaitu melalui pembentukan. Pembentukan adalah pengaruh dari luar. 4. Minat, yaitu keinginan dari dalam jiwa. 5. Kebebasan. Kebebasan yaitu terutama dalam memecahkan masalah. Pengertian intelligence quotient atau IQ adalah kemampuan manusia untuk menganalisis, berpikir, dan menentukan hubungan sebab akibat berpikir secara abstrak, menggunakan bahasa, memvisualisasikan sesuatu dan memahami sesuatu. Inteligensi juga merupakan keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara logis, terarah serta mengolah dan mengatasi lingkungan secara efektif. IQ identik dengan kata rasional, logis, sistematis, dan linier. Manfaat dari inteligensi quotient ini yaitu dapat berpikir kognitif, mengetahui kemampuan bilangan, mengingat dan ruangan mengetahui seseorang dalam menyelesaikan berbagai soal yang berhubungan dalam menghitung, berimajinasi, dan dapat mengukur kecenderungan seseorang. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenal diri sendiri, kesadaran diri, kepekaan sosial, empati, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara baik dengan orang lain, termasuk kepekaan mengenai waktu yang tepat, kepatutan secara sosial, keberanian mengakui kelemahan, serta menyatakan dan menghormati perbedaan. Manfaat emotional quotient yaitu dapat mengendalikan diri sendiri, melatih diri agar dapat menghadapi berbagai persoalan secara positif, dapat mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, dan dapat mengenali dan mampu mengatasi emosi. Pembagian aspek emotional quotient yang pertama, kemampuan mengenal diri sendiri atau kesadaran diri. 2. Kemampuan mengelola emosi atau penguasaan diri. 3. Kemampuan memotivasi diri. 4. Kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Dan yang terakhir, kemampuan berhubungan dengan orang lain atau empati. Ciri-ciri perilaku cerdas emosi. Yang pertama, dapat menghargai emosi negatif orang lain. 2. Sabar menghadapi emosi negatif orang lain. 3. Sadar dan menghargai emosi diri sendiri. 4. Emosi negatif untuk membina hubungan. 5. Peka terhadap emosi orang lain. 6. Tidak bingung menghadapi emosi orang lain. Dan yang terakhir, tidak menganggap lucu emosi orang lain. Spiritual quotient. Spiritual adalah inti dari pusat diri sendiri, sedangkan kecerdasan spiritual adalah sumber yang mengilhami,
menyemangati dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Kecerdasan spiritual cenderung mengenai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Kecerdasan ini lahir karena adanya kesadaran bahwa kesuksesan tidak dapat dicapai hanya dengan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah orang yang memiliki prinsip dan visi yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu memaknai setiap sisi kehidupan, serta mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Manfaat spiritual quotient atau kecerdasan spiritual yang pertama dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai sarana spiritual. 2. Melatih diri untuk melihat segala sesuatu menggunakan mata hati. 3. Menjadikan seseorang lebih cerdas dalam kaitannya dengan agama. Dan yang terakhir dapat mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan makna kehidupan. Kecerdasan dalam menghadapi masalah merupakan faktor yang dapat menentukan bagaimana jadi atau tidaknya serta sejauh mana sikap, kemampuan, dan kinerja Anda terwujud di dunia. Orang yang memiliki kecerdasan dalam menghadapi masalah yang tinggi akan lebih mampu mewujudkan cita-citanya dibandingkan orang yang kecerdasan dalam menghadapi masalahnya lebih rendah. Menurut Stoltz, memberikan gambaran melalui yang pertama, kecerdasan dalam menghadapi masalah tingkat quitters atau orang-orang yang berhenti. Tingkatan paling rendah yakni orang yang langsung menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup. Orang yang tidak berikhtiar dan hanya berkeluh kesah menghadapi penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain. 2. Kecerdasan dalam menghadapi masalah tingkat campers atau orang yang berkemah adalah tingkat bawah, awalnya giat mendaki atau berusaha menghadapi kesulitan hidup. Di tengah perjalanan mudah merasa cukup dan mengakhiri. Sarjana merasa sukses bila memiliki jabatan dan materi. Kecerdasan dalam menghadapi masalah tingkat climbers atau orang yang mendaki. Climbers adalah pendaki sejati. Orang yang seumur hidup mendaki, mencari tahu kehidupan menuju kemuliaan manusia di dunia dan di akhirat. Keterkaitan 4 kecerdasan. Dalam proses metakekuatan kecerdasan manusia ada satu daya sinergis yang hidup dan saling mempengaruhi dan menentukan kebijakan, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan dalam menghadapi masalah. Jika salah satunya tidak difungsikan, maka kecerdasan manusia akan timpang dan tidak seimbang. Contohnya yaitu ada yang mendidik anaknya hanya untuk mengembangkan IQ atau kecerdasan intelektual, sehingga hasilnya anak dapat tumbuh pintar namun lemah dalam kendali moral. Bisa jadi kegiatan anak ini nantinya menyebabkan kehancuran dalam masa depan bangsa dan generasi seterusnya. Menekankan pentingnya keseimbangan pengembangan semua kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam menghadapi masalah. Sebuah karakter dan peran yang sama pentingnya berfungsi akan menyebabkan ketimpangan dan kegagalan dalam segi aspek kehidupan manusia. Dengan alasan yang mendasari keseimbangan inilah sebuah
tujuan dan makna dari kehidupan dengan secara seimbang yang diharapkan akan lahir manusia yang harmonis sejati yang siap untuk menerima karunia-Nya, yakni mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Manfaat pentingnya peran kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan untuk menghadapi masalah bagi tahanan sosial, yaitu kecerdasan emosional sangat penting dikembangkan di sekolah. Namun buktinya di Indonesia sendiri selama ini terlalu menekankan dan pentingnya nilai akademik atau kecerdasan otak. Sistem pendidikan yang hanya mementingkan nilai akademik tanpa membangun karakter dan sumber daya manusia akan melahirkan generasi yang krisis moral. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendidikan yang balance atau seimbang. Dalam arti adanya keseimbangan antara akal dan batin yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Dekadensi moral bangsa yang terjadi sebagai bukti tidak adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan untuk menghadapi masalah. Salah satu upaya menghindari fenomena tersebut adalah mengintegrasikan antara keempatnya. Setiap sekolah atau madrasah memiliki siswa dengan berbagai karakter dan persoalan masing-masing. Adapun setiap dan persoalan yang terjadi pada siswa, guru BK sebagai tempat pelarian akhir, namun persoalan tersebut tidak hanya tanggung jawab dari guru BK sendiri, melainkan tanggung jawab dari guru akidah akhlak juga sebagai orang yang terlibat dalam pembentukan perilaku siswa di sekolah atau madrasah. Dalam situasi seperti ini, jika tidak mendapatkan pengarahan yang tepat di tenaga pendidik selaku konselor Islam di sekolah, maka hal ini dapat menjadi penyebab siswa tidak mampu mengontrol emosi dengan tepat, sehingga akan menghambat kemampuan, potensi, dan bakat yang ada dalam diri siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.